Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan menjalankan kuliah pada kali ini. Yang saya hormati sebelumnya Bapak Dedi Asmaroni STMT selaku dosen mata kuliah teknologi bahan teknik sipil dan teman-temanku sekalian. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menguraikan materi presentasi kali ini tentang bata merah dan bata putih sebagai bahan bangunan. Kami dari kelompok 13 di sini kami akan menjelaskan materi tentang presentasi kami melalui nama kelompok yang dimulai dari saya sendiri yaitu Febrianto, yang kedua Badriah, dan yang terakhir yaitu Saiful Amin sekaligus sebagai penutup presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Yang pertama yaitu penjelasan bata merah dan putih. Batu bata merah adalah jenis material bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi keras dan berwarna kemerahan. Penggunaan batu bata banyak digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding pada bangunan perumahan, bangunan gedung, pagar, saluran, dan pondasi. Batu bata umumnya dalam konstruksi bangunan memiliki fungsi sebagai bahan non-struktural. Di samping berfungsi sebagai struktural, batu bata dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya seperti konstruksi rumah sederhana dan pondasi. Batu bata juga merupakan bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik batu bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Bata putih atau bata ringan, yaitu material bangunan yang berfungsi sama dengan batu bata merah untuk membuat dinding. Dari luar, material bahan baku bata ringan menyerupai beton pada umumnya, tetapi bobotnya lebih ringan. Permukaannya pun halus dan bentuknya pun seragam dari segi ukuran dan ketebalan, karena dicetak dengan cetakan pres beton. Bata ringan umumnya dibuat secara massal untuk pabrik dengan olahan bahan dari campuran pasir kuarsa, semen, gipsum, dan aluminium pasta. Menurut Gatot Susanta, pada tahun 2008, bata ringan memiliki karakteristik yang ringan, halus, dan sangat rata. Pada umumnya, bata ringan memiliki ukuran 60 cm x 20 cm dan ketebalan yang bervariasi 7-15 cm. Seperti yang tertera pada website resmi Bata Citikon, bata ringan memiliki berat jenis kering sekitar 530 kg per meter kubik. Karena beratnya yang lebih ringan ketimbang batu bata merah, maka produktivitas pekerja untuk bata ringan tentu berbeda dengan produktivitas dinding bata merah. Menurut Brian Guritman, pada tahun 2012 dalam jurnalnya menyebutkan bahwa dengan komposisi pekerja 0,1 OH mandor, 0,3 OH mandor, 0,3 OH kepala tukang, 2 pembantu tukang, dan 3 tukang batu. Dari hasil penelitian didapatkan hasil rata-rata pekerjaan per hari dapat memasang 43,62 meter persegi bata ringan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bata putih dan merah. Yang pertama kita akan membahas bata putih atau bata ringan, yaitu membahas sejarah bata ringan. SCC tak akan lengkap tanpa menyebutkan beberapa nama yang berperan dalam pengembangan awal bahan bangunan alternatif ini. Prosesnya melibatkan sejumlah peneliti, insinyur, dan ahli konstruksi dari berbagai negara yang dilakukan dalam kurun beberapa dekade. Ide pembakaran dan penguapan material yang menjadi cikal bakal AAC awalnya dicetuskan oleh seorang peneliti berkebangsaan Jerman
Michaelis pada tahun 1889 tahun berselang. Proses aerasi untuk membuat bata ringan dipatenkan di Ceko oleh Hoffman. Sementara itu, penambahan beberapa senyawa kimia seperti bubuk aluminium pada adonan bata dikembangkan oleh Dyer dan Ellsworth dari Amerika pada tahun 1914. Seluruh proses serta pencampuran sejumlah bahan dasar tersebut kemudian disempurnakan oleh Axel Ericsson yang mematenkannya pada tahun 1923. Meski telah dikembangkan selama beberapa dekade sebelumnya, bata ringan mulai banyak dikenal setelah diproduksi secara massal dan komersial oleh Joseph Hebel di Jerman pada tahun 1943. Hingga saat ini pun bata ringan AAC bermerek Hebel menjadi salah satu brand yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Yang kedua yaitu sejarah bata merah. Batu bata merah adalah bahan bangunan yang paling umum dalam sejarah peradaban manusia. Menurut ahli sejarah, bata merah sudah digunakan sejak 7000 sebelum Masehi dan prinsip pembuatannya tidak banyak berubah. Batu bata dibuat dari adonan tanah liat yang dicampur air. Adonan yang terlihat seperti lumpur ini diaduk hingga kental dan dicetak dengan cetakan kayu, dan kemudian dijemur hingga kering di bawah teriknya sinar matahari. Batu bata yang dihasilkan cukup kuat untuk menghasilkan bangunan besar dan permanen. Bangunan tersebut terasa sejuk di siang dan hangat di malam hari. Karena batu bata lambat untuk menyerap panas matahari di siang hari dan lambat melepaskan panas saat malam hari, prinsip ini digunakan oleh bangsa Mesir kuno dalam membuat bangunan. Mereka juga mencampur jerami ke dalam adonan tanah. Campuran jerami ini rupanya memperkuat batu bata secara struktural sehingga tidak mudah pecah. Batu bata pada umumnya digunakan bangsa Mesir untuk membangun area pemukiman dan bangunan publik. Untuk bangunan besar seperti kuil dan piramida, mereka menggunakan batu kapur berukuran besar yang mereka pahat keluar dari area tambang batu di hulu Sungai Nil. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, mulai dikenal secara membuat batu bata yang dibakar. Batu bata ini dibakar di dalam tungku perapian dengan temperatur yang sangat tinggi. Batu bata yang dibakar ini menjadi lebih kuat dan mampu digunakan untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Batu bata bakar ini digunakan oleh bangsa India, Cina, Romawi, dan juga bangsa yang mendiami wilayah Nusantara pada masa itu. Kita dapat melihat peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan yang dibuat dari batu bata ini. Beberapa malahan masih berdiri dengan megah. Karena dibakar, maka pembuatan batu bata tidak memerlukan panas matahari. Berarti batu bata dapat diproduksi di area lain yang iklimnya lebih sejuk. Bangsa Romawi dengan pasukan legionirnya membawa teknik pembuatan batu bata ini ke seluruh wilayah kekaisarannya. Pasukan Romawi menggunakan mobil kiln atau tungku yang dapat dibawa sehingga membuat batu bata ini dapat beroperasi dengan cepat untuk membangun benteng pertahanan dan pemukiman di seluruh koloni mereka. Mereka hanya memproduksi batu bata berwarna putih dan merah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bata putih. Kelebihan yang dimiliki dari batu bata putih ini adalah sifatnya yang cukup tahan terhadap air dan tidak banyak risiko terutama pada rembesan air. Pemasangan yang dilakukan akan lebih cepat dan juga lebih rapi karena spesi yang dibutuhkan tidak terlalu tebal. Kekuatan dari batu bata ini cukup bagus dalam menahan api, bencana gempa, dan juga termasuk suara-suara yang cukup bising. Batu bata jenis ini memang digolongkan jenis batu bata yang cukup mahal jika dibandingkan dengan batu bata lain seperti batu bata merah dan juga bataku. Namun adapun harga yang mahal juga membuat kualitas batu bata yang satu ini cukup diacungi jempol karena bentuknya yang bagus dan juga rapi. Walau kendala yang ditemukan di lapangan juga biasanya dalam pemasangan batu bata yang ini biasanya tidak banyak orang yang memahami sehingga diperlukan tukang yang ahli dalam memasang jenis batu bata yang satu ini. Terusnya yaitu kekurangan dari bata putih. Kekurangan dari batu bata ini adalah harga yang ditawarkan cukup mahal.
Persediaan batu bata putih ini juga biasanya hanya ada di toko bangunan yang sudah cukup besar, dan untuk pembeliannya juga biasanya harus dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena batu bata ini masih dikatakan baru, maka tidak semua orang bisa memasang batu bata ini dalam bangunan, sehingga membutuhkan tukang yang sudah ahli dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bata merah. Yang pertama adalah kelebihan bata merah. Kelebihan bata merah ini diantaranya adalah harganya yang cukup murah sehingga banyak digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu juga tahan dengan api, panas, dan juga kebakaran yang cukup memiliki ketahanan yang tinggi. Walaupun batu bata ini membutuhkan perekat untuk menguatkan, namun perekat yang digunakan biasanya tetap dari material yang simpel dan harganya juga sangat ekonomis. Batu bata ini dalam pemasangannya bisa dikatakan tidak terlalu rumit dan cukup simpel. Ukuran dari batu bata ini yang cukup kecil bisa memudahkan kita dalam mengangkutnya dalam jumlah banyak serta dalam penyusunannya. Ukuran yang kecil juga tidak menyulitkan saat mengangkut sehingga tidak lagi diperlukan jasa kontraktor pengangkut, namun bisa dengan tukang yang ada. Maka batu bata sudah bisa disusun dengan baik. Dan kekurangan bata merah. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari batu bata merah. Di antaranya adalah terkadang kualitas batu bata merah tadi masih tidak seragam di pasaran. Kadang ada yang memang kualitasnya sudah baik dan kadang masih kurang secara kualitas. Pemasangan batu bata ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena ukuran batu bata yang cukup kecil. Risiko dari pemasangan batu bata ini juga bisa menyebabkan keretakan pada dinding batu bata. Beberapa hal yang masih menjadi kekurangan batu bata merah ini adalah masih sulitnya penataan batu bata sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam setiap pengerjaannya. Bukan hal itu, selama proses pemasangan juga akan membutuhkan beberapa material perekat untuk lebih menguatkan bangunan sehingga akan diperlukan lagi biaya yang dikeluarkan. Batu bata merah ini belum sepenuhnya tahan terhadap semua cuaca sehingga belum menjadi rekomendasi yang bagus bagi yang ingin membangun bangunan tahan cuaca. Hal ini karena batu bata merah ini mudah sekali dalam menyerap suhu baik panas maupun dingin. Sifat-sifat bata. Yang pertama, batu bata adalah material yang cukup baik dalam menahan panas dan lambat menghantarkannya, atau bisa disebut sebagai isolator yang baik, sehingga pada siang hari yang panas terik, rumah yang menggunakan batu bata biasanya ruangan di dalam rumah tersebut akan terasa lebih dingin. Yang kedua, jika sudah menerima panas dari sinar matahari selama siang hari, maka biasanya dinding batu bata akan mengalirkan panas tersebut ke dalam ruangan rumah secara perlahan pada malam harinya, sehingga rumah yang menggunakan batu bata akan terasa lebih hangat pada malam hari. Yang ketiga, hal ini akan terus-menerus berlanjut sehingga efeknya rumah yang menggunakan material batu bata akan terasa lebih dingin di siang hari dan akan terasa lebih hangat di malam hari. Efeknya akan membuat penghuni rumah merasa lebih nyaman untuk berada di dalamnya. Yang keempat, selain itu batu bata juga lebih kuat dalam menghadapi serangan cuaca jika dibandingkan dengan menggunakan material seperti kayu, sehingga waktu penggunaannya bisa lebih panjang. Yang kelima, mungkin batu bata bukanlah material yang sangat kuat, tetapi jika pengerjaan dan pemasangannya benar, maka batu bata sanggup untuk menahan bebannya sendiri dan juga menahan beban dari material lain yang dibebankan kepadanya. Yang keenam, mungkin tingkat keawetan dari bangunan batu bata tidak sekuat bangunan dan batu alam, tetapi jika hanya bertahan selama berapa ratus tahun saja, maka bangunan batu bata masih sanggup untuk menahannya.
Sebagai contohnya, mungkin Anda dapat melihat bangunan yang dibuat oleh bangsa Belanda yang ada di Indonesia yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Selanjutnya, jenis-jenis batu bata putih. Terdapat dua jenis batu bata ringan yang umum dipakai sebagai bahan baku penyusun dinding bangunan, yaitu autoclaved aerated concrete dan secular liquid concrete. Kedua bata ringan ini dibuat dari campuran material yang sama, namun komposisi tiap-tiap materialnya berbeda. Proses pengeringan dua bata ringan ini juga berbeda. AAC dikeringkan dengan menggunakan tekanan tinggi, sedangkan CLC dikeringkan secara alami. Jenis-jenis bata merah. Yang pertama adalah bata merah konvensional atau manual. Yang kedua, bata merah press. Yang tiga, bata merah bolong. Yang keempat, bata merah expose. Yang kelima, bata merah tempel. Yang keenam, bata merah bakar. Yang ketujuh, bata merah tanpa bakar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bata merah dan bata putih merupakan jenis bahan material bangunan yang sangat penting di dalam bidang konstruksi karena dari kegunaan yang memiliki fungsi dan manfaat yang luar biasa, sehingga bahan bangunan ini menjadi sangat penting dalam bangunan. Keduanya memiliki sifatnya masing-masing namun memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai pengisi material dinding bangunan atau sebagai penyekat ruangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keduanya memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki kegunaan yang sama dengan kelebihan dan kekurangan dari keduanya, baik bata merah maupun bata putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.